Seperti yang kita ketahui, filsafat merupakan ilmu tentang kehidupan dan manusia secara kritis. Salah satu disiplin ilmunya adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah gerakan filsafat yang dipelopori oleh Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Fenomenologi adalah salah satu arus pemikiran yang penting yang berpengaruh pada abad ke-20. Fenomenologi yang kita kenal melalui Husserl adalah ilmu tentang penampakan atau disebut dengan fenomena. Artinya, semua perbincangan tentang esensi di balik penampakan dibuang jauh-jauh. Istilah fenomenologi sendiri bertolak dari bahasa Yunani phenomenon, hainomai yang artinya menampakkan diri, dan logos yang artinya akal budi. Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Tidak ada penampakan yang tidak dialami hanya dengan berkonsentrasi pada apa yang tampak dalam pengalaman. Maka esensi tersebut dapat terumuskan dengan jernih. Ciri-ciri utama fenomenologi menurut Husserl yaitu yang pertama, deskripsi fenomena. Fenomenologi berfokus pada deskripsi fenomena apa adanya. Peneliti harus menjelaskan dengan rinci dan pengalaman subjektif, termasuk struktur, makna, dan koneksi antar fenomena. Yang kedua, kesadaran intensional. Husserl memandang kesadaran sebagai kesadaran yang bersifat intensional, yaitu ia selalu sadar akan objek tertentu. Ini berarti kesadaran selalu mengarah pada objek atau fenomena tertentu. Yang ketiga, ada reduksi fenomenologi. Menurut proses reduksi fenomenologi, Husserl mengajarkan untuk menyelidiki esensi fenomena, yaitu sifat-sifat universal. Dan yang ketiga ada reduksi fenomenologi. Melalui proses reduksi fenomenologi, Husserl mengajarkan untuk menyelidiki esensi fenomena, yaitu sifat-sifat universal yang ada di balik pengalaman individu. Nah, ciri-ciri ini merupakan fondasi dari pendekatan fenomenologis dalam filosofi dan penelitian sosial, di mana pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif menjadi fokus utama. Fenomenologi Martin Heidegger adalah pendekatan filosofis yang berkembang dari pemikiran Edmund Husserl. Tetapi Heidegger kemudian mengembangkan ide-idenya sendiri yang dikenal sebagai fenomenologi eksistensial. Heidegger sangat memengaruhi filsafat abad ke-20 dalam memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran kontinental. Heidegger menggeser fokus dari pemahaman murni fenomena ke pertanyaan tentang makna dari eksistensi manusia. Ia menekankan bahwa manusia tidak hanya mengamati fenomena, tetapi juga terlibat secara eksistensial dalam dunia. Salah satu konsep sentral dalam pemikirannya adalah Dasein, yang mengacu pada eksistensi manusia yang selalu terkait dengan dunia dan makna. Menurut Heidegger, manusia itu terbuka bagi dunianya dan sesamanya. Kemampuan seseorang untuk bereksistensi dengan hal-hal di luar dirinya karena memiliki kemampuan seperti kepekaan, pengertian, pemahaman, perkataan, atau pembicaraan. Yang dimaksud dengan mengerti dan memahami ialah bahwa manusia dengan kesadarannya akan berada di antara benda-benda lainnya, harus berbuat sesuatu untuk menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada dirinya dan memberi arti manfaat pada dunia dalam kemungkinan-kemungkinannya. Konsep ada dalam dunia yang diperkenalkan oleh Martin ini mengandung implikasi bahwa manusia hidup atau mengungkapkan keberadaannya dengan mengadakan di dalam dunia. Untuk menangkap pengertian yang jelas dan keluar dari istilah ada dalam yang digunakan oleh Heidegger memiliki arti yang dinamis, yakni mengacu kepada hadirnya subjek yang selalu berproses. Demikian pula, dunia yang dikemukakan Heidegger itu harus dimengerti sebagai hal yang dinamis, bisa hadir dan menampakkan diri dan bukan dunia yang tertutup atau semata-mata suatu dunia fisik geografis yang terbatas dan membatasi manusia.
Heidegger sendiri menekankan bahwa ada dalam dunia adalah Seinkonem yang berarti manusia mampu berada. Baik, di sini saya akan mengupas contoh tentang fenomenologi. Misalkan seseorang ingin mempelajari fenomenologi tentang rasa lapar. Dalam pendekatan fenomenologi, individu tersebut akan diarahkan untuk merefleksikan pengalaman subjektifnya tentang rasa lapar secara mendalam. Mereka mungkin akan diminta untuk menjelaskan bagaimana rasa lapar tersebut akan terasa, apakah ada perubahan fisik atau emosional yang terkait bagaimana rasa lapar tersebut mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka, serta bagaimana persepsi terhadap rasa lapar tersebut yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Proses ini akan memprioritaskan pengalaman langsung individu tanpa memperhitungkan pengetahuan umum tentang makanan atau fisiologi. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi memberikan perhatian khusus pada interpretasi individu terhadap pengalaman subjektifnya.